Bunga di kamar kos dan rahasia buku tua. Bab 1. Kopi dingin dan aroma misteri. Hujan Bandung membasahi jendela kamar kos mungil milik Anya. Udara dingin menusuk tulang, namun secangkir kopi hitam di tangannya terasa hangat. Ia menatap buku tua yang tergeletak di meja. Kulitnya kusam, halamannya rapuh. Buku itu warisan neneknya, berisi catatan-catatan tangan yang tak terbaca, dan sebuah kisah cinta yang terpendam. Anya, mahasiswi jurusan sastra, baru saja pindah ke kosan di daerah Braga. Kosan itu tua, penuh dengan cerita, dan dihuni oleh penghuni lain yang unik. Ada Pak Budi, penjaga kos yang ramah dan selalu punya cerita, dan Raka, seorang mahasiswa arsitektur yang tampan dan misterius. Raka sering terlihat duduk di teras, membaca buku sambil menikmati secangkir teh. Tatapannya selalu tertuju pada Anya, namun ia tak pernah menyapa. Anya merasa ada daya tarik aneh pada Raka, sebuah misteri yang membuatnya penasaran. Suatu sore, hujan kembali mengguyur Bandung. Anya melihat Raka terburu-buru masuk ke kosan, basah kuyup. Ia menawarkan bantuan, dan untuk pertama kalinya, Raka tersenyum. Percakapan mereka mengalir, dari buku-buku kesukaan hingga mimpi-mimpi masa depan. Anya menyadari bahwa Raka menyimpan rahasia, sebuah kesedihan yang tersembunyi di balik senyumnya. Bab 2. Petunjuk di balik halaman. Anya mulai membaca buku tua warisan neneknya dengan lebih serius. Ia menemukan beberapa halaman yang berisi catatan tentang sebuah kisah cinta di Bandung tahun 1950. Kisah tentang seorang perempuan bernama Ratu dan seorang pemuda bernama Bayu. Kisah mereka penuh lika-liku, dipenuhi dengan rintangan dan pengorbanan. Secara mengejutkan, Anya menemukan sebuah peta tersembunyi di antara halaman-halaman buku. Peta itu menuntunnya ke sebuah bangunan tua di daerah Dago. Ia memutuskan untuk pergi ke sana, didorong oleh rasa penasaran yang membuncah. Di bangunan tua itu, Anya menemukan sebuah kotak kayu tua. Di dalamnya, terdapat sebuah kalung perak dan sepucuk surat. Surat itu ditulis oleh Bayu untuk Ratu, mengungkapkan cinta dan kesetiaannya. Anya menyadari bahwa kisah cinta di buku tua itu terhubung dengan Raka. Bab 3. Rahasia terungkap. Anya memberanikan diri untuk menceritakan temuannya kepada Raka. Raka terkejut, matanya berkaca-kaca. Ia mengaku bahwa neneknya adalah Ratu, dan ia menyimpan kisah cinta neneknya sebagai sebuah rahasia keluarga. Raka menceritakan bahwa neneknya dan Bayu terpaksa berpisah karena perbedaan latar belakang. Bayu berasal dari keluarga kaya, sedangkan Ratu dari keluarga sederhana. Namun, cinta mereka abadi hingga akhir hayat. Anya dan Raka semakin dekat. Mereka menghabiskan waktu bersama, menjelajahi kota Bandung, mencari jejak-jejak kisah cinta nenek Raka. Mereka menemukan sebuah foto lama, menunjukkan Ratu dan Bayu yang muda dan bahagia. Bab 4. Bunga di kamar kos. Suatu pagi, Anya menemukan sebuah bunga mawar merah di meja belajarnya. Bunga itu indah, menebarkan aroma harum yang menyegarkan. Ia tahu, itu adalah pemberian Raka. Rasa cinta mulai tumbuh di antara mereka. Cinta Anya dan Raka berkembang seperti bunga yang mekar di musim semi. Mereka saling mendukung, saling memahami. Kisah cinta mereka menjadi sebuah bab baru dalam sejarah kota Bandung. Sebuah kisah cinta yang terinspirasi oleh kisah cinta nenek Raka. Sebuah kisah cinta yang abadi. Kisah cinta yang dimulai di sebuah kamar kos mungil, di tengah hujan Bandung yang dingin.